Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Lubis dari Pendidikan Kimia 2017. Di sini saya akan membahas miskonsepsi dengan topik larutan penyangga atau buffer. Nah, untuk artikel yang saya gunakan di sini berjudul Undergraduate Chemistry Students Perceptions of and Misconceptions about Buffer and Buffer Problems. Nah, jadi definisi dari larutan buffer itu sendiri adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Sehingga ketika ditambahkan suatu asam, suatu basa, atau ketika dilakukan pengenceran, tidak mengalami perubahan pH yang signifikan. Nah, jadi sekarang kita masuk ke miskonsepsi yang pertama. Nah, jadi miskonsepsi yang pertama ini berkaitan dengan komposisi dari larutan penyangga itu sendiri. Nah, di sini mahasiswa kimia menganggap kalau larutan buffer itu dapat terdiri dari suatu asam dan basa dengan proporsi tertentu. Jadi tidak harus selalu asam lemah dengan basa konjugatnya atau sebaliknya. Padahal pada larutan buffer untuk membentuk suatu sistem tersebut yang dapat mempertahankan pH harus terdiri dari campuran asam lemah dengan basa konjugatnya atau sebaliknya. Hal ini, miskonsepsi semacam ini terjadi juga di Indonesia. Jadi, sebenarnya pangkal dari miskonsepsinya itu kalau untuk siswa sekolah menengah atas, mereka tidak mampu mengidentifikasi mana yang termasuk larutan asam lemah, larutan basa lemah. Jadi mereka tidak tahu kekuatan dari suatu larutan. Sehingga untuk masuk ke tahap mengetahui komponen penyusun dari larutan buffer itu, siswa mengalami kesulitan. Nah, miskonsepsi yang kedua itu mengenai nilai KA dan PKA. Jadi di sini mahasiswa menganggap nilai KA dan PKA itu selalu berbanding lurus. Padahal nilai PKA adalah nilai negatif log dari si KA-nya. Jadi kalau misalnya dihitung itu harusnya dia berbanding terbalik. Nah, selanjutnya itu pH dari suatu larutan buffer. Di sini terjadi miskonsepsi, mahasiswa menganggap pH dari larutan buffer itu selalu sama dengan 7. Hal ini mungkin terjadi karena pada umumnya larutan buffer yang digunakan pH-nya itu yang optimal pH optimalnya itu yang sering digunakan mendekati 7. Sedangkan selain itu, misalnya kalau di bawahnya atau di atasnya itu jarang digunakan. Padahal faktanya untuk larutan buffer itu sendiri ada yang namanya buffer asam sama larutan buffer basa. Untuk buffer asam yang sering digunakan itu sendiri biasanya pH-nya sekitar 3 atau 4, dan untuk yang buffer basa sekitar pH 10. Jadi larutan buffer itu sendiri sebenarnya larutan buffer asam sama basa ini sering digunakan di laboratorium. Biasanya dipakai untuk kalibrasi alat. Semester lalu sempat digunakan untuk kalibrasi alat konduktometer. Nah, selanjutnya itu di sini peneliti menyajikan soalnya itu begini isinya. Berapakah pH dari suatu larutan buffer yang terdiri dari 20 ml 0,035 molar asam laktat dengan 25 ml 0,04 molar ion laktat. Nah, jadi hampir semua mahasiswa yang menjadi responden pada penelitian ini tidak bisa menjawab soal ini karena mereka kebingungan ketika ingin menuliskan persamaan reaksinya. Hal ini terjadi karena mereka tidak begitu memahami hubungan antara asam lemah dengan basa konjugasinya itu sendiri. Jadi ketika mengerjakan soal ini kayak baru nyadar, oh ini berarti ada konsep yang memang benar-benar harus diperbaiki. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu, yang terakhir, jadi mahasiswa kimia yang menjadi responden ini
rata-rata tidak memiliki mental model dari larutan buffer. Jadi si peneliti, si penulis artikelnya ini menyediakan soal. Nah, dari soal tersebut ternyata rata-rata mahasiswanya tidak menyadari kalau misalnya dari NaH3C2O2 dan H3CCOOH itu merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, jadi ketika soalnya ada ionnya agak ditukar sedikit aja tuh langsung mulai nggak bisa mulai pemahaman mengenai larutan buffernya itu mulai langsung kayak buyar gitu. Padahal NaH3C2O2 itu kan sama aja kayak CH3COONA, dan yang sebelahnya itu H3CCOOH itu sama aja kayak CH3COOH. Nah, jadi dari miskonsepsi yang tadi sudah dijelaskan, sebenarnya miskonsepsinya itu bisa sedikit diminimalisir. Nah, sebenarnya untuk materi larutan penyangga ini berkaitan erat dengan materi larutan elektrolit. Nah, jadi kalau misalnya untuk larutan penyangga bisa diantisipasi dengan pemberian persepsi terus-menerus mengenai materi tentang pengionan, sehingga kan tadi masalah utamanya itu siswa tidak bisa memahami mengenai asam lemah dan basa lemah, juga pasangan basa dan asam konjugatnya. Gitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.